Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menyapa sahabat ya bersama Edar Sipa Channel, konten YouTube paling mantap sedunia. Semoga berkah sahabat semuanya dimanapun berada. Baiklah, pada pagi ini hari Jumat ya, di pagi hari sebelum sholat subuh kita akan bacakan sebuah artikel ya. Ini yang lagi viral ya, tentang Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepadanya, pada beliau ya, yang lagi viral dan terus dibicarakan di dunia medsos pada saat ini. Ini di halamannya berita dari Populis, Kamis 24 Februari 2002 jam 1.05 menit ya, jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Judulnya, Yusuf Mansur bilang hutang bisa jadi ibadah, warganet penipuan terbesar yang dilakukan Ustadz. Masya Allah. Populis Jakarta. Baik, saya bacakan letterlek saja ya. Video lama Ustadz Yusuf Mansur beredar kembali saat ia menyampaikan bahwa seseorang yang memiliki hutang bisa menjadi ibadah untuknya. Yusuf Mansur sendiri menyampaikan hal itu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang masih memiliki hutang. Jadi memotivasi masyarakat yang punya hutang. Yusuf Mansur menjelaskan bahwa hutang seorang bisa saja menjadi ibadah jika orang berhutang itu sabar. Ketika itu punya hutang, selama hutang itu belum kebayar ya ibadah. Kok bisa asal sabar? Itu kata Yusuf Mansur. Ia melanjutkan, punya piutang belum ketagih, itu tuh jadi ibadah. Kok bisa asal sabar ketika belum ditagih? Ketagih itu yang punya piutang ya. Menurut Yusuf Mansur, beberapa kejadian di dalam hidup manusia bisa saja menjadi ibadah untuknya. Ya betul. Ketika kemudian banyak kesedihan, penderitaan, tanggungan, beban, itu bisa jadi ibadah. Pokoknya ibadah salat tuh banyak banget tuh. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat saja, itu banyak banget ya. Penderitaan itu bisa jadi ibadah, terus punya beban hutang bisa jadi ibadah, punya tanggungan itu bisa jadi ibadah, begitu. Namun mendengar ceramah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, netizen justru melayangkan kritik kepadanya. Ada kritik nih dari Nasrullah N ya. Lebih enak nyaksiin orang gila beneran ngomong daripada orang gila yang mengaku ustadz. Subhanallah. Nah, ini udah kata-katanya menghujat Yusuf Mansur ya, karena sekarang terbuka kedok-kedoknya Yusuf Mansur itu dalam bidang sedekah dan investasi. Jadi banyak orang membencinya, mencelaknya sekarang. Ya ada juga yang mendoakannya, ada juga yang masih simpatik padanya ya. Namanya orang banyak ya, beda-beda. Semoga Allah senantiasa menjaga, mengayomi, menyayangi, menyarankan bagi hambanya yang selalu salah, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan para sesama manusia. Amin. Ini baik mendoakan Yusuf Mansur, jadi harap ART suka itu ya. Jadi begitulah hadirin ya, yang dulu diidolakan ya di tahun-tahun segitu, luar biasa ceramah-ceramahnya yang begitu memotivator ya, memotivasi. Jadi Ustadz yang motivator gitu UYM ini. Namun sekarang berbalik, banyak orang membencinya, menghujatnya. Namun bagi saya sendiri ya, semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ilmu kepada UYM, kepada Ustadz Yusuf Mansur, kelebihan ya. Ya mungkin tadinya berangkatnya dari niat yang murni, ikhlas ya. Namun di perjalanan namanya sihir uang, sihir harta itu, ulama dari Tasik itu mengatakan ya, bahwa yang paling hebat, yang paling sadis, yang paling
hebat itu sih, bukan sihir dukun-dukun itu ya yang bisa ini, tapi sihir uang, berupa harta. Itu yang membuat banyak orang bertumbangan di situ ya. Jadi niat awalnya baik, akhirnya jadi melenceng karena harta ya. Disangkanya harta itu akan bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan. Ya bisa, cuman tidak semuanya harta kan ya. Orang tidak punya uang pun hanya dapat kesehatan ya, terus bisa ibadah, bisa sholat subuh berjamaah, sebelum subuh berzikir, sholat dulu 2 rakaat ya. Qobliyah subuh itu, sholat fajar itu kan di dalam hadisnya rokaatal fajri, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh. Dunia ini ditempati manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ya. Seluruh manusia ini bermiliar-miliar mungkin manusia, dengan sholat subuh 2 rakaat itu diperbandingkan sudah memiliki dunia dan seisinya. Itulah kehebatan ibadah ya, yang kenikmatannya tidak bisa dirasakan hanya yang tidak merasakan ya. Jadi yang merasakan yang ibadah itu, yang melaksanakan ibadah itu, tidak bisa diceritakan kenikmatannya. Bisa sholat subuh berjamaah, bisa duduk berzikir ya, setelah sholat sampai selesai imam, barengi imam gitu loh, sampai zikir sampai selesai, baru kadang kalau di Jawa Barat di komunitas Nahdlatul Ulama itu ada salam-salaman setelah sholat. Itu kenikmatan yang tidak diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan nilai uang. Sholat 2 rakaat sebelum fajar itu juga kan tadi hadisnya luar biasa. Maka inilah ya, manusia semuanya bisa mendapatkan kita pelajaran apabila hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka ya wawasan kita buka paradigma berpikir kita, menerima apa yang terjadi di muka bumi ini ya. Salah satunya kasus Ustadz Yusuf Mansur ini yang sekarang dibuka hebat ya oleh media-media, oleh youtuber ya, yang banyak bermunculan dan mendapat pengikut ya, penggemar, komentar yang banyak ya. Pak Darso Arif itu baru 1 tahun, baru waktu ketemu saya itu ke Tasik itu setahun belakang lah. Belum banyak, baru merintis beliau. Sekarang perkembangannya luar biasa. Ustadz Tabrani, Jia TV ya, ada Detektif ada Cahaya Islam dan sebagainya yang mengorek-ngorek aibnya Yusuf Mansur ya. Dan sekarang belum sadar begitu loh ya. Mudah-mudahan ya Allah beri kesadaran kepada beliau ya. Kita hanya manusia yang berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mungkin orang-orang yang didolimi ya, yang terdolimi bisa dikembalikan hak-haknya. Seperti itulah sahabat, sedikit yang bisa disampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita ya, yang mendengarkannya, yang mengikuti channel Edar Sipa channel ini. Subscribe, like, and share ya. Sahabat yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe-nya ditekan yang merah itu ya. Lalu lonceng, lalu ada semuanya di atas, tulisan semuanya, silahkan ya. Moga-moga menjadi amal ibadah yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap bisa berdakwah dan membantu sesama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usikum nafsi bittaqwallah. Jazakumullah khairan katsira. Salam silaturahmi dari kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.